Hai teman-teman, kenalin namaku Awal. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman. Dengerin ya. Pada saat itu libur semester. Lumayan sih, 2 minggu. Terus beberapa hari libur, mulai bosan. Kabut banget nih. Tiba-tiba kakek dari kampung nelpon. Nanyain kabar orang rumah. Sepanjang percakapan ibu dan kakek, gak berapa lama aku berpikir, gimana kalau aku liburan di rumah kakek? Pasti seru. Daripada di rumah, bosan banget dah. Lagian kan libur masih panjang. Langsung deh aku samperin mama buat ngizinin aku liburan di rumah kakek. Awalnya mama gak ngasih. Tapi untung ada kakek yang denger dari telepon dan langsung membujuk mama. Dan yes, akhirnya dikasih. Besok paginya, aku pun berangkat naik bus. Saat dalam perjalanan, aku gak berhenti ngebayangin gimana serunya liburan tempat kakek. Mandi di sungai, mancing di sungai, ke ladang bareng kakek. Dan tanpa kusadari, aku pun tertidur. Setelah itu, malamnya aku sampai di rumah kakek dan nenek. Terlihat kakek dan nenek berdiri di depan pintu, sedang menungguku dengan wajah yang bahagia. Pada saat sudah di dalam rumah kakek, udah selesai makan malam nih. Aku pun langsung istirahat, karena pastinya capek banget naik berjam-jam. Langsung deh, nenek nunjukin kamar aku untuk istirahat. Ketika aku lagi rebahan di kamar, gak sengaja aku lihat dari dalam jendela rumah yang besar, bagus sih, tapi serem gitu, sepi, halaman yang kotor. Awalnya aku pikir sih, palingan rumah kosong, udah lama ditinggalin, makanya begitu bentukannya. Jadinya aku gak berpikir panjang, aku pejamkan mata, terus deh tiduran. Keesokannya, tibalah waktu yang kutunggu-tunggu. Seperti yang aku bayangin di bus kemarin, itu pun terjadi. Pagi-pagi sekali, kakek, nenek, dan aku pergi ke ladang. Memanen padi, siap manen, langsung mandi sungai. Tak lupa dibarengin mancing ikan. Tanpa kusadari, kegiatan ini berlangsung selama 5 hari. Wow, aku terkejut, cepat banget. Walaupun begitu, ini sangat menyenangkan. Tapi yang paling aneh, selama aku di sini, entah mengapa ada yang janggal di rumah kosong itu. Tepatnya di depan rumah kakek. Terus malam pun tiba. Ketika aku mau tidur, sesekali aku perhatiin rumah itu dari dalam jendela. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat seorang wanita yang keluar dari pintu rumah kosong itu. Yang awalnya aku kira rumah itu tidak berpenghuni. Langsung aku lari menuju kakek menanyakan tentang rumah itu. Singkat cerita, kakek menceritakan 5 tahun yang lalu, rumah itu dulunya ditempati sepasang suami istri yang mempunyai anak perempuan. Keluarga itu keluarga yang rukun, bahagia, kekayaan melimpah, lengkap lah. Lalu entah mengapa tiba-tiba satu persatu keluarga mereka meninggal. Dimulai dari anaknya, kemudian suaminya, dan yang masih tersisa sekarang tinggal istrinya, yaitu Ibu Lasmi. Dengar dari gosip warga, keluarga itu punya perjanjian sama setan. Mungkin mereka melanggar janji, jadi kena imbasnya. Dan yang masih aneh sampai sekarang, dulu Bu Lasmi orangnya baik, ramah, suka ngasih sembako. Mungkin karena keluarganya yang meninggal, Bu Lasmi jadi tertutup. Setelah dengar cerita kakek, aku masih penasaran. Soalnya Bu Lasmi terlihat aneh. Pakaiannya yang panjang, putih, rambutnya yang panjang, dan ada sebuah kain yang panjang menutupi kepalanya. Terus aku masih penasaran banget nih. Aku lihat lagi tuh rumah. Tak berapa lama, tiba-tiba muncul seorang anak perempuan. Di situ aku takut banget. Seketika dia berbicara, "Tolong selamatkan ibuku." Hah?
Di situ aku merasa heran dari kata anak itu. Terus dia langsung lari menuju rumah yang ditinggali Bu Lasmi. Aku pun mengikutinya. Setelah sampai di dalam rumah itu, sungguh terkejutnya aku melihat Ibu Lasmi tidak menginjak tanah alias terbang. Terus tak berapa lama anak tadi muncul dan menanyakan hal yang sama. Tolong selamatkan ibuku. Oke. Di sini aku mulai paham bahwa dia adalah anak Bu Lasmi yang meninggal dulu. Tapi yang anehnya, ibu kamu kan masih hidup. Dan anehnya, ibu kamu kok bisa terbang? Lalu dia terdiam. Perlahan dia mulai mengatakan bahwa ibunya telah mati. Hah? Terus dia bilang lagi, yang ada di dalam tubuh ibuku adalah setan yang sangat jahat. Dia mengendalikan ibuku. Di situ aku takut banget. Mau pulang tapi gimana? Lagian udah di sini. Mungkin aku ditunjuk buat selamatin dia. Terus aku tanya lagi, apa yang harus aku lakukan? Dia pun berkata, kamu harus menyiramkan air suci ke tubuh ibuku. Setelah itu, kunci setan itu di dalam sebuah botol. Terus, di mana aku bisa mendapatkan semua benda itu? Kemudian, ia mengajak ke sebuah ruangan bawah tanah. Di dalam ruangan itu, ia menunjukkan penangkalnya terkubur. Dia menyuruhku harus secepatnya menggalinya dan mendapatkannya sebelum Bu Lasmi datang. Tak berapa lama, Bu Lasmi mengetahui kami di sana. Untungnya, aku tepat waktu mendapatkannya. Anak itu langsung menyuruhku untuk menyiramkan air suci itu. Dan aku pun langsung menyiramkannya. Terdengar suara teriakan dari Bu Lasmi. Lalu, dia menyuruhku lagi membuka tutup botol itu. Dan aku pun langsung melakukannya. Seketika, setan itu terhisap. Tiba-tiba, Bu Lasmi terhempas ke tanah. Aku mendekati Bu Lasmi, memegang pergelangan tangannya, dan menekan urat nadinya. Dan tak berdenyut lagi. Dan anak tadi mengatakan terima kasih, dan perlahan menghilang. Setelah itu, aku langsung bergegas memberitahukan kepada kakek. Lalu kakek secepatnya memberitahukan kepada Pak RT untuk dilaporkan pada pihak berwajib. Pada saat itu, warga gempar melihat keadaan itu. Karena mereka pikir Bu Lasmi itu masih hidup. Ternyata selama ini Bu Lasmi sudah mati. Dan selama ini juga tubuhnya dikendalikan oleh setan.